Sehat Bapak Ibu? Walau cuaca mungkin kurang baik akhir-akhir ini, tapi kiranya firman Tuhan ini jadi pada kita, Dia menjaga kita. Nah, firman Tuhan kepada kita supaya kita tidak memiliki sikap yang menentang Tuhan, ya. Yang bagaimanakah maksudnya ini kita dengarkan hari ini. Bapak Ibu Saudaraku, kita dipanggil, umat Tuhan dipanggil untuk hidup dalam ketaatan kepada kehendak Tuhan. Itulah yang sebenarnya. Sejarah bangsa Israel memperlihatkan bahwa walaupun pada awalnya mereka mau taat, bahkan mereka berjanji kepada Tuhan untuk melakukan setiap perintah Tuhan, sebagaimana dituliskan dalam Keluaran 24 ayat 7, dikatakan begini, diambilnyalah kitab perjanjian itu. Jadi ada janji, ya, antara Tuhan dengan umatnya. Lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, setelah dibacakan perjanjian itu, mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan dengarkan. Saudaraku, itulah janji Israel, itulah perjanjian dengan Tuhan. Dan memang Tuhan berkata, kalau kau mau bebas dari perbudakan, kau harus beribadah kepadaku, kau harus mentaati firman. Namun pada akhirnya mereka gagal untuk melakukannya. Inilah sifat manusia. Manusia seringkali tidak menyadari akan pertolongan dan bimbingan Tuhan dalam hidupnya. Mereka menganggap bahwa semua yang telah mereka capai selama ini adalah buah dari kerja kerasnya sendiri. Namun pada saat manusia itu mengalami kesulitan, mengalami kegagalan, mereka malah mengkambing hitamkan Tuhan dan menganggap bahwa Tuhan tidak peduli terhadapnya. Begitulah sifat manusia ini. Bangsa Israel yang adalah bangsa pilihan Tuhan dan umat kesayangannya sendiri meragukan Tuhan, meragukan hati Tuhan. Katakan kiri kanan saudara, jangan ragukan hati Tuhan. Haleluya. Ketika Tuhan meminta supaya bangsa itu kembali kepadanya dan mau bertobat dari jalannya yang sesat, dari kekurangan percayanya, dari keraguannya, supaya mereka kembali menerima apa yang baik dari Tuhan, mereka malah balik bertanya dan menantang Tuhan dan berkata, dengan cara bagaimana kami kembali? Dengan cara bagaimana kami harus kembali? Dituliskan dalam Maliaki 3 ayat 7b. Banyak anak Tuhan seringkali bersikap demikian. Harus bagaimana sih mengikut Tuhan itu? Dengan cara bagaimana sih sebenarnya? Saudaraku, mari kita baca dulu Maliaki 3 ayat 13 sampai 18. Buka Alkitab Bapak Ibu Saudara. Maliaki 3 ayat 13 sampai 18, kita bergantian membacanya. Saya baca ayat 13, Bapak Ibu ayat 14 dan seterusnya. Sudah dapat? Error. Baca Alkitab saudara saja ya. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu, kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja muncul orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka lumpuh juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Perbedaan
antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ayat ini merupakan sebuah percakapan. Percakapan siapa? Ada dua golongan. Golongan pertama, percakapan orang-orang yang tidak takut Tuhan. Dan golongan yang kedua, percakapan orang-orang yang takut akan Tuhan. Golongan siapa, saudara? Haleluya. Ini kita lihat perbedaannya, apa percakapan mereka. Ya, saudaraku, siapakah Maleaki ini? Maleaki dalam bahasa Ibrani itu Malaki, ya, yaitu gelar, sebutan yang berarti pembawa pesan, utusan. Dia adalah seorang Yahudi saleh yang tinggal di Yehuda pada masa pasca pembuangan. Kepercayaan Maleaki yang kokoh dapat kita lihat dalam seluruh pasal dalam kitab Maleaki ini. Ya, kalau saudara mau lebih lagi mengerti, saudaraku, ya, ini kitab Maleaki hanya 4 pasal. Saudara boleh membacanya. Saudaraku, kalau kita lihat dalam seluruh pasal dalam kitab Maleaki ini, dituliskan di situ perlunya kesetiaan kepada perjanjian. Maleaki juga menuliskan dia melawan ibadah yang munafik, ibadah yang tidak sungguh-sungguh. Juga dia melawan penyembahan berhala, melawan perceraian, bahkan melawan pencuri persepuluhan dan persembahan yang menjadi milik Tuhan. Semua ini menunjuk bahwa Maleaki seorang yang memiliki integritas teguh dan pengabdian kuat kepada Tuhan. Hanya 4 pasal, tapi sangat luar biasa pesannya. Saya simpulkan yang itu tadi. Sampai kepada pasal terakhir dituliskan mengenai hari Tuhan. Betapa sangat berbeda. Betapa dituliskan perbedaan antara orang yang takut Tuhan dengan orang yang tidak takut Tuhan. Maleaki merasa jijik melihat kehidupan agama yang dingin dan kesantaian bangsa itu. Dan dia datang sebagai seorang pembaharu. Dia berseru kepada masyarakat Israel supaya bertobat. Saudaraku, Maleaki menegaskan hubungan yang ada antara Allah dan bangsa itu, dan menyerukan kepada umat Israel untuk memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan perjanjian yang ada. Namun kita lihat dosa Israel yang harus kita hindari, yaitu kata-kata yang menentang Tuhan. Dalam Maleaki 3:13 tadi kita lihat dituliskan di situ, bicaramu. Ini menunjukkan bahwa Maleaki menyerang kata-kata mereka. Dosa dengan kata-kata mereka sudah ada sejak pasal 1. Dikatakan dalam pasal 1, aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Coba. Dari pasal 1 sudah dituliskan, begitulah mereka menentang Tuhan. Juga dalam pasal 2 dituliskan ayat 17, bahwa mereka berkata, orang yang berbuat jahat itu baik di mata Tuhan. Dan itu sangat menyusahkan hati Tuhan. Tapi yang di sini pasal 3 ini lebih gawat lagi. Sehingga Maleaki berkata, bicaramu kurang ajar. Walau dituliskan, tapi jangan biasakan ucapan itu. Haleluya. Haleluya, saudaraku. Nah, kita juga sering berdosa melalui kata-kata kita. Karena itu lebih baik tidak berbicara kalau memang tidak berguna. Haleluya. Apa misalnya nggak berguna itu? Kata-kata negatif, kata-kata kotor, kata-kata putus asa. Amsal 10:19 berkata, di dalam banyak bicara
pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Tahan bibir untuk perkataan yang tidak membangun. Tapi kalau itu positif, katakan berkali-kali. Bahkan beratus kali. Bahkan beribu kali. Seperti deklarasi kita. Amin. Dan kita harus menyadari bahwa Tuhan mendengar kata-kata kita. Jangan kita berpikir hanya tingkah laku kita yang diperhatikan Tuhan. Kata-kata kita pun didengarnya. Bilangan 12 ayat 2 berkata begini, kata mereka, sungguh kan Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Apa yang kita bicarakan, kedengaran kepada Tuhan. Seringkali orang beranggapan bahwa Tuhan hanya memperhatikan tingkah laku kita. Tapi ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan juga memperhatikan, mendengarkan segala pembicaraan kita. Itu sebabnya harus hati-hati. Haleluya. Yesus berkata bahwa kita akan dihakimi juga berdasarkan kata-kata kita. Matius 12 menuliskannya. Sekali lagi, karena itu jangan hanya menguduskan kelakuan, tapi juga kuduskan kata-kata kita. Amin. Amin. Dosa melalui kata-kata bisa terjadi kalau kita mencaci maki misalnya, mengeluarkan kata-kata kotor, menyebut nama Tuhan dengan sia-sia, berdusta, memfitnah, membicarakan kejelekan orang, bersungut-sungut, dan lain sebagainya. Saudaraku, hal ini bisa terjadi. Kadang kita nggak sadari, tapi itu bisa terjadi pada waktu kita menyatakan kepada orang lain, tidak adil Tuhan itu. Betapa tidak pedulinya Tuhan. Betapa Tuhan tidak mendengar doa, dan lain sebagainya. Dan Maleakhi berkata, itu kata-kata kurang ajar yang menentang Tuhan. Kenapa dikatakan kata-kata kurang ajar? Dan itu menentang Tuhan. Yang pertama, mereka menganggap bahwa mereka sudah mentaati firman Tuhan. Tadi kita baca dalam ayat 13b sampai 14 itu, dikatakan mereka sudah memelihara perjanjian dengan Tuhan. Mereka sudah berjalan benar. Itu perasaan mereka. Mungkin ini adalah ketaatan lahiriah saja. Seperti dituliskan Matius 15 ayat 8 sampai 9, dikatakan percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Mungkin itu yang terjadi. Atau ketaatan seperti dalam Yesaya 58 yang disebut judulnya di situ kesalehan palsu. Luaran saja. Orang yang tidak takut akan Tuhan berpendapat bahwa adalah sia-sia beribadah kepada Tuhan. Karena menurut mereka, dengan mengabaikan hukum-hukum Tuhan dan berjalan tanpa kekudusan pun, jelas tadi dituliskan, mereka tetap berbahagia dan merasa aman-aman saja. Mereka berkata bahwa ikut Tuhan itu sia-sia. Taat pada Tuhan itu sia-sia, gak ada untungnya. Inilah menunjukkan sikap egois terhadap Tuhan. Apakah saudara mungkin merasa bahwa mentaati dan melayani Tuhan itu tidak ada untungnya, kemudian saudara tidak melakukannya karena itu? Ada orang seperti itu. Tapi ingatlah bahwa sebetulnya kita mentaati dan melayani Tuhan itu sebagai balasan atas keselamatan yang sudah Ia anugerahkan kepada kita. Bukan untung, amin. Bukan cari untungnya. Saudaraku, selanjutnya mereka berkata bahwa orang jahat itu lebih enak. Ayat 15 tadi berkata, di situ dituliskan gegabah. Dalam bahasa Inggris arogan, artinya sombong. Ini menunjuk kepada orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman disebut sombong karena mereka tidak mau datang kepada Tuhan. Itulah menunjukkan kesombongan mereka. Mereka merasa bisa
Maleakhi berkata demikian. Mungkin kita nggak pernah berkata berbahagia kali orang yang tidak percaya itu. Tapi kalau kita berkata, ada orang berkata, jadi orang tidak Kristen itu enak, karena hari Minggu nggak perlu ke gereja, bisa piknik suka hati kapan. Bahwa jadi orang Kristen itu enak karena bisa melakukan dosa-dosa yang menyenangkan. Tidak, orang tidak Kristen itu enak bisa poligami. Kata Pak Gembala tadi pada satu. Bisa kemanapun. Walaupun kita nggak berkata berbahagia orang yang tidak percaya, tapi dengan kata-kata seperti itu sebetulnya sama dengan kita berkata berbahagia orang yang tidak percaya. Selanjutnya mereka berkata, muncul orang yang berbuat fasik. Bahasa Inggrisnya evil doers. Muncul orang pembuat kejahatan. Beruntung kali orang itu. Kira-kira begitu. Mereka juga menganggap bahwa orang-orang yang mencobai Tuhan, orang-orang yang menantang Tuhan itu luput dari hukuman Tuhan. Inilah dosa bangsa Israel yang harus kita hindari. Bahwa menuduh Tuhan itu tidak adil. Di mana ketidakadilannya? Mereka merasa bahwa hidup taat itu menderita, sedangkan orang lain yang hidupnya jahat justru enak. Itu menuduh Tuhan. Ini mirip dengan Mazmur 73, tapi sebenarnya beda. Apa bedanya? Sikap hati dalam Mazmur 73 itu bertanya-tanya, tapi dalam Maleakhi ini memang sikap hatinya memberontak, marah kepada Tuhan. Dalam Mazmur 73 pemazmur mengutarakan hal itu kepada Tuhan. Tapi Maleakhi ini mereka dikatakan tadi berbicara satu pada yang lain. Apa yang mereka bicarakan? Ketidakadilan Tuhan. Mengapa bisa muncul pemahaman yang berkata adalah kesia-siaan beribadah kepada Tuhan? Hal ini terjadi ketika kita salah memahami dan salah menempatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita menjadikan Tuhan menjadi alat yang dapat memuaskan ego kita, yang dapat memuaskan kehendak kita. Namun harus kita sadari, ibadah yang benar di hadapan Tuhan adalah ketika ibadah yang kita lakukan sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan atas keselamatan yang sudah Tuhan berikan pada kita. Jadi kita beribadah, kita melayani, kita berkorban bukan supaya masuk surga, bukan supaya selamat, tapi karena kita sudah diselamatkan. Haleluya. Itulah perjanjian kita dengan Tuhan. Itulah sebenarnya kewajiban kita. Nah, saudara kekasih, sekali lagi kita beribadah bukan supaya diselamatkan, tapi karena kita telah diselamatkan. Nah, saudaraku, kalau pasal ini disimpulkan, Tuhan mendengar dan memperhatikan orang yang bertobat. Katakan amin. Ayat 16 mengatakan, dalam bahasa Inggris diterjemahkan, inilah orang-orang yang takut Tuhan tadi menyimpulkannya. Maka mereka yang takut kepada Tuhan berbicara satu kepada yang lain, dan Tuhan mendengarkan. Sebuah gulungan peringatan ditulis di hadapannya tentang mereka yang takut akan Tuhan dan menghormati namanya. Ini merupakan hasil teguran Maleakhi. Ada orang yang bertobat, orang-orang yang takut akan Tuhan. Mereka inilah yang mendengarkan teguran Maleakhi. Saudaraku, kiranya kita mendengarkan teguran firman setiap minggu atau setiap hari dari yang kita baca. Karena firman Tuhan itu memang menyatakan kesalahan kita, salah satunya memperbaiki kelakuan kita. Nah, saudaraku, orang yang takut akan Tuhan pasti akan tunduk kepada firman Tuhan. Orang-orang ini berbicara satu dengan yang lainnya. Kalau yang pertama tadi berbicara satu dengan yang lain, membicarakan ketidakadilan Tuhan, menggosipi Tuhan, kira-kira gitulah. Ya, tapi yang ini orang yang takut akan Tuhan ini
Kalau sekarang di sel grup kita sharing, saling menguatkan dalam pertobatan mereka. Lalu apa yang Tuhan lakukan? Apakah Tuhan bersikap acuh tak acuh? Enggak. Tuhan memperhatikan dan mendengarkan. Jelaslah bahwa tuduhan bangsa Israel bahwa mentaati Tuhan itu sia-sia adalah salah. Haleluya. Tuhan punya kitab peringatan. Saudaraku, raja-raja Persia pada zaman itu mempunyai kitab catatan, kitab peringatan, dituliskan dalam Esra 4 ada, dalam Ester 6 juga ada. Tuhan kita juga punya kitab seperti itu. Dalam Wahyu 20 dituliskan. Tuhan memang bisa menunda hukuman dari orang yang berbuat dosa. Kita berpikir, kenapa lah nggak langsung dihukum Tuhan yang berdosa itu ya? Jahat kali dia misalnya. Saudara, Tuhan bisa menunda hukuman dari orang yang berbuat dosa, dan juga menunda berkat dari orang yang berbuat baik. Tetapi ia mencatatnya dan tidak mungkin melupakannya. Haleluya. Ia akan memberi hukuman pada waktunya dan berkat pada waktunya. Amen. Saudara kekasih, kalau selama ini ada orang yang terus berbuat dosa, atau saudara terus berbuat dosa karena menganggap bahwa toh Tuhan tidak menghukum, ingatlah Tuhan mencatat. Haleluya. Ada kitab untuk itu. Bertobatlah sebelum hukuman itu tiba. Haleluya. Hanya dengan darah Yesus kitab itu bisa dihapus. Amin saudaraku. Haleluya. Tapi kalau terus mempertahankan dosa dan gak mau bertobat dengan pikiran toh gak dihukum Tuhan kok. Pembunuh itu hidupnya panjang, kaya. Teroris itu lihatlah tetap hidup. Kalau itu alasan untuk tetap berdosa, ingatlah ada kitab untuk itu. Haleluya. Kalau selama ini saudara setia ikut Tuhan dan saudara tidak merasakan berkat apa-apa, sepertinya jangan putus asa dalam mengikut Tuhan. Tuhan mencatat semuanya itu. Tuhan mengingat kesetiaan saudara dan akan memberikan berkatnya pada waktunya. Tuhan punya waktu. Tuhan punya saatnya sendiri. Dalam ayat 17-18 jelas dituliskan, sebelum hari atau saat itu tiba, kelihatannya tidak ada beda mungkin antara orang jahat dan orang baik, orang beriman. Tapi ada saatnya itu akan kelihatan bedanya. Orang yang ikut Tuhan akan menjadi milik kesayangan Tuhan. Haleluya. Tidak berarti bahwa sebelum saat itu tiba, sebelum waktu itu tiba, kita bukan milik kesayangan Tuhan. Bukan itu maksudnya. Kita sudah merupakan milik kesayangan Tuhan. Tapi mungkin engkau dengan tetanggamu sepertinya gak ada beda, sama-sama kekurangan misalnya, sama-sama pas-pasan misalnya. Saudara ikut Tuhan sungguh-sungguh, dia gak ikut Tuhan sungguh-sungguh, bahkan malah kok dia lebih diberkati, kira-kira gitu. Kok dia lebih bahagia nampaknya, seperti ucapan bangsa Israel tadi. Saudara kekasih, tapi bila waktu Tuhan itu tiba, maka akan kelihatan. Hal ini menunjukkan bahwa tuduhan orang Israel bahwa mengikut Tuhan itu sia-sia, itu tidak benar. Ketahuilah, ikut Tuhan itu tidak sia-sia. Orang jahat tidak akan enak terus, karena Tuhan itu adil. Orang jahat tidak akan enak terus, saya ulang, karena Tuhan itu adil. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, percayalah bahwa Tuhan itu adil. Tinggalkan dosa. Jangan pertahankan dosa.
tekun dalam mengikut Tuhan, tekun dalam berbuat baik, tekun dalam mentaati Tuhan, sekalipun saat ini masih dalam pergumulan. Tuhan tidak akan melupakan kesetiaan kita, dan Dia akan memberkati kita pada waktunya. Tuhan berkata bahwa Dia tetap membuat perbedaan antara orang-orang yang beribadah kepadanya dengan orang-orang yang tidak beribadah kepadanya. Kalau bahasa Inggrisnya terjemahannya orang yang melayani Tuhan. Sebenarnya ibadah itu serve, itu melayani Tuhan. Haleluya. Mungkin pelayanan kita bukan di bagian altar ini, tapi layani Tuhan dengan hatimu. Amin saudaraku. Taati firman-Nya, itu melayani Tuhan. Lakukan firman-Nya, itu melayani Tuhan. Pergi bersaksi, seorang ibu tadi berkata, aku tadi bersaksi, aku ucapkan dengan berani, itu melayani Tuhan. Amin saudaraku. Walaupun mungkin mereka belum dengar, kepada yang beribadah kepadanya, Tuhan akan senantiasa mendengar dan memperhatikannya. Meskipun mungkin saja masih merasa Tuhan tidak memperhatikan, terlepas dari apapun yang kita rasakan, bagi Tuhan kita tetaplah milik kesayangannya. Bahkan sebuah kitab akan ditulis khusus di hadapannya untuk mengingat orang-orang yang menghormati Dia, orang yang menyembahnya dalam takut akan Dia. Tadi dituliskan betapa luar biasanya perhatian Tuhan bagi saya dan saudara. Tuhan memiliki memori penyimpanan yang tidak terbatas. Di dunia ini ada namanya penyimpanan data, bisa hang, bisa rusak, tapi memori Tuhan tidak pernah rusak. Dia ingat sekecil apapun yang kau lakukan dengan hormat dan takut akan Dia. Dan jangan salah, pembuat kejahatan pun ada catatannya. Amin saudaraku. Saudara kekasih, ketaatan dan kebaikan kita tidak hanya dilihat oleh Tuhan, tapi juga tertulis dalam kitabnya, sehingga tidak ada kata sia-sia dalam kesungguhan kita untuk setia kepada firman-Nya. Kita yakin dan percaya bahwa keputusan Tuhan tidak terselidiki dan jalan Tuhan tidak terselami. Roma 11 ayat 33 mengatakan, kok bisa seperti ini ya, kira-kira begitu, nggak masuk akal kita. Tapi jalan Tuhan itu, keputusan Tuhan itu tidak terselidiki, tidak terselami. Ada banyak jalan dan cara yang dapat Tuhan pakai untuk menyatakan kasih-Nya pada kita. Dan Pengkhotbah 3:11 berkata, Tuhan akan berbuat indah pada waktunya. Melalui firman Tuhan ini, kita diajari untuk semakin memahami iman kita kepada Tuhan, bahwa tidak ada yang luput dari perhatian Tuhan, tidak ada yang luput dari pengetahuan Tuhan, tidak ada yang luput dari pendengaran Tuhan. Haleluya saudaraku. Segala sesuatu tampak oleh Tuhan, sehingga tidak ada yang sia-sia dalam pelayanan kita kepadanya. Kita baca ayat terakhir 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Haleluya. Kami memang sudah berkomitmen setengah jam, paling lama 40 menit firman Tuhan ya. Mari kita baca 1 Korintus 15:58. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, dalam persekutuan dengan Tuhan, haleluya, menempuh hujan waktu dosa pahat jeripayamu, sel group walau hujan jeripayamu, mengincin walau belum didengar jeripayamu, berkorban walau musim kekeringan jeripayamu, beribadah walau hujan lebat jeripayamu, haleluya, berdoa sembunyi di kamar jeripayamu. Amin saudaraku.
Saudara kekasih, saya meminta kepada saudara, kalau firman Tuhan seperti ini, karena singkat 30 menit sampai 40 menit, dari awal sudah fokus. Jangan kok cepat kali, kau udah siap, karena dari awal saudara masih melayang. Itu sebabnya bersungguh-sungguh memuji Tuhan, bersungguh-sungguh menyembah Tuhan. Firman Tuhan masih poin pertama sudah ditangkap. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya.